Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita belajar pada siang hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Silakan nama-nama yang Bapak panggil untuk menyalakan pelantang suaranya ya. Yang pertama, Muhammad Gustinispi. Hadir Pak. Baik, yang kedua ada Ida Indriani. Ya, mungkin jaringan ya. Selanjutnya, Mutiara Sari. Hadir, Bapak. Muhammad Rifki. Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Nur Asia. Hadir, Pak. Disti Benita Aryanila Juwanta. Hadir, Pak. Baik, sebelumnya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran ini agar kita semua tahu dan mengerti akan apa itu pidato persuasif dan dapat meyakinkan para pendengar pidato tersebut. Nah, kalian semua harus mempelajarinya dengan baik dan juga benar karena kalian di sini akan menjadi penerus dalam pergerakan dunia pendidikan ya anak-anak. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu pidato persuasif? Saya tahu, Pak. Ya, silakan. Jadi, pidato persuasif adalah pidato yang bersifat mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan apa yang disampaikan. Bagus sekali. Nah, jadi apa kalian semua sudah siap belajar anak-anak? Siap, Pak. Siap Pak. Siap. Anak-anak, sekarang akan Bapak tampilkan sebuah video. Kalian harus menyimak video ini baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan tamu undangan serta para hadirin. Kehidupan orang Banjar di Kalimantan Selatan lekat dengan budaya sungai. Sebagaimana tergambar pada permukiman tradisional Banjar yang berada di pinggiran sungai dan aktivitas pasar terapung atau biasa kita sebut floating market. Pemukiman tradisional orang Banjar dapat ditemui di daerah yang dilewati oleh sungai besar maupun sungai kecil. Di antara sekian banyak sungai itu, maka daerah aliran sungai terpenting dalam sejarah Banjar adalah Sungai Tabalong dan Sungai Martapura. Konsentrasi pemukiman penduduk terdapat di sepanjang sungai itu, mulai dari Tabalong, Kalua, Alabiu, Sungai Banar, Amuntai, Babirik, Nagara, Muara Kampiau, Muara Bahan sampai dengan Banjarmasin. Nah, pada pemukiman di tepian sungai, antara rumah satu dengan yang lain dihubungkan dengan titian. Nah, dan setiap rumah itu memiliki batang, yaitu sejenis rakit yang ditempatkan di sungai depan rumah yang berfungsi sebagai tempat mandi, cuci, dan jamban atau MCK, serta sekaligus tempat menambatkan jukung. Karena sungai bagi masyarakat Banjar, khususnya yang tinggal di tepian sepanjang sungai, tidak hanya sebagai tempat arus transportasi atau mobilisasi manusia, tetapi tempat pemasaran komoditas perdagangan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, seperti air minum, mandi, dan lain-lain. Oleh karena itu, sungai perlu dijaga kebersihannya, yaitu tidak membuang sampah ke sungai, dan tidak membuat MCK di pinggiran sungai. Nah, itu ikut menyumbang pencemaran air sungai. Pencemaran tidak hanya bakteri coli,
berbagai limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat. Sebab pemenuhan kebutuhan rumah tangga seperti air minum bersumber pada air sungai. Diharapkan bagi mereka yang tinggal di bantaran sungai, diharapkan membuat kamar mandi permanen agar tinja sebagai biang bakteri coli tidak merembes ke sungai dan tidak membuang sampah pada aliran sungai. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, khususnya menjaga kebersihan air sungai dengan menghindari kebiasaan membuang sampah, termasuk kebiasaan buang air besar tadi. Lalu, jadi mari kita jaga kebersihan sungai kita. Karena dengan sungai yang bersih, hidup menjadi sehat. Demikianlah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, video yang baru saja kalian simak adalah salah satu contoh dari pidato persuasif. Nah, ada yang tahu tidak kenapa pidato tadi dikategorikan sebagai pidato persuasif? Saya, Pak. Ya, silakan, Asia. Jadi video tadi dikategorikan pidato persuasif karena video tadi memiliki tujuan untuk membujuk, menyuruh agar pembacanya melakukan sesuatu, Pak. Ya, bagus sekali, Asia. Kemudian, apakah ada yang tahu apa tujuan dari pidato persuasif ini? Tahu, Pak. Ya, Rifki, apa tujuan dari pidato persuasif tadi? Itu, Pak. Membujuk, menyuruh pendengar untuk melakukan sesuatu seperti kata Asia tadi, Pak. Betul sekali, Rifki. Jadi, anak-anak, tujuan dari pidato persuasif dapat dikategorikan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, pembentukan tanggapan. Nah, salah satu tujuan pidato persuasif adalah membentuk agar masyarakat memberikan tanggapan. Pembentukan dilakukan agar masyarakat mengetahui banyak tentang suatu topik. Pembicara persuasif menghubungkan gagasan yang baru terhadap nilai yang telah melekat pada masyarakat. Pembicara harus menyadari bahwa pembentukan itu adalah proses pertalian ide-ide baru dengan nilai-nilai masyarakat. Hasilnya adalah perubahan perilaku. Yang kedua, penguatan tanggapan. Memberikan penguatan tanggapan bagi sekelompok masyarakat untuk kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung saat ini terhadap beberapa topik, gagasan, atau isu. Penguatan tanggapan dikaitkan dengan nilai-nilai dan sikap yang sudah ada pada masyarakat. Nilai dan kepentingan. Yang ketiga, pengubahan tanggapan. Pengubahan tanggapan sekelompok masyarakat untuk mengubah perilaku mereka terhadap suatu konsep atau gagasan. Pembicara persuasif berupaya untuk mengubah tanggapan sambil meminta kepada masyarakat untuk mengubah atau menghentikan beberapa perilaku, seperti merokok dan membuang sampah sembarangan. Pembentukan tanggapan dihubungkan dengan belajar. Pengubahan tanggapan adalah fokus utama pidato persuasif. Nah, kemudian pidato persuasif ini memiliki prinsip-prinsip. Coba Disti, Tiara, Asia, dan Gusti menjelaskan kira-kira apa yang kalian ketahui dari prinsip-prinsip pidato persuasif ini. Jawaban kalian tidak boleh sama ya. Bagaimana? Disti? Saya Pak, saya Pak. Oh iya, Rifki. Agusti Pak, Agusti.
Siapa tadi? Rifki ya? Gusti, Pak. Gusti. Ya udah kamu saja Rifki. Katanya tadi Gusti, Pak. Ayo Gusti, Rifki, yang mana ini? Gusti, Pak. Gusti. Ya, untuk membujuk orang lain, Pak. Ya, bagus. Selanjutnya. Saya, Pak, Ya, Tiara. untuk mengajak orang lain, Pak. Pinter. Asia. Kalau saya itu seperti kita menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, Pak. Itu misalnya seperti video pidato tadi. Itu kan seperti yang berbicara itu menyuruh kita agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga sungai. Seperti itu, Pak. Wah, bagus. Panjang dan lengkap ya. Selanjutnya, Disti. Ya Pak, saya ingin menyampaikan informasi pada pendengar Pak. Pinter. Selanjutnya, sisanya siapa? Rifki ya? Ada yang belum? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Ya sudah, baik. Mantap sekali. Jawaban kalian sudah bagus-bagus. Nah, tetapi Bapak masih ingin menambahkan sedikit. Jadi, anak-anak, pidato persuasif itu memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, membujuk demi konsistensi. Prinsip pertama persuasif yaitu untuk mengubah perilaku apabila perubahan yang dianjurkan sejalan dengan kepercayaan, sikap, dan nilai mereka saat ini. Perubahan perilaku akan lebih mungkin bila konsisten dengan nilai, sikap, dan kepercayaan. Nah, yang kedua, membujuk demi perubahan-perubahan kecil. Perubahan kecil perilaku lebih memungkinkan apabila perubahan yang dianjurkan merupakan perubahan kecil, bukan perubahan perilaku besar. Kesalahan umum pembicara pemula adalah keinginan yang menuntut terlalu banyak perubahan dan tergesa-gesa. Yang ketiga, membujuk demi keuntungan. Masyarakat akan mengubah perilakunya apabila perubahan yang disarankan akan menguntungkan. Yang keempat, membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Mengubah perilaku masyarakat apabila perubahan yang disarankan berhubungan dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, membujuk berdasarkan pendekatan-pendekatan gradual atau sedikit demi sedikit. Efektivitas pidato persuasif bergantung pada penerimaan halayak terhadap perubahan yang disarankan pembicara. Pendekatan halayak terhadap perubahan yang disarankan yang gradual atau sedikit demi sedikit yang lebih memungkinkan untuk bekerja dibandingkan dengan pendekatan yang meminta masyarakat untuk segera merubah perilakunya. Nah, sekarang kita telah mengetahui. Sekarang kita akan bermain sebuah kuis ya anak-anak. Kuis ini berupa pilihan ganda. Pada kolom chat ini akan Bapak berikan sebuah pin. Kalian semua harus membuka halaman melalui gawai kalian dan masukkan pin yang telah Bapak berikan di sana. Kalian nanti akan diminta memasukkan username, nickname. Jadi, masukkan saja nama asli kalian di sana.
Nah, itu lamannya telah Bapak kirim. Yo, silakan masuk. Nah, dalam kuisnya, mengapa pidato persuasif merupakan pidato yang bisa disebut sebagai pidato mengajak dan menyampaikan gagasan? Nah, jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya, suatu pidato akan berhasil baik jika dilakukan persiapan-persiapan berikut ini, kecuali hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan acara bersih desa yang diadakan pada hari Minggu pagi ini. Kutipan ini merupakan teks pidato. Kegiatan berbicara di depan umum atau orang banyak untuk menyampaikan informasi, gagasan, pikiran, atau perasaan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian dari
Apakah yang dimaksud dengan pidato persuasif? Pidato pada intinya adalah di bawah ini yang bukan teknik penyajian berpidato yang baik adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan gagasan, ide, ataupun pendapatnya di depan orang lain. Secara lisan adalah pengertian dari teks. Dewasa ini banyak sekali penyakit baru bermunculan. Hal ini karena berkurangnya sistem. Ya, itu tadi ya. Nah, telah selesai kan? Ya, karena kuisnya telah selesai, silakan on cam kan terlebih dahulu. Nah, jadi pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Dalam berpidato, biasanya seseorang membawakan topik mengenai hal atau peristiwa yang penting yang patut diperbincangkan pada halayak ramai. Pidato persuasif ini bersifat mengimbau dan mengajak masyarakat untuk berbuat sesuatu hal yang berguna bagi kehidupan. Apakah kalian bisa memahami dan menjelaskan kembali tentang pidato persuasif? Apa Bisa, tadi, Pak. Terputus. Coba saya minta Disti menjelaskan lagi pesan yang ada dalam pidato persuasif. Dalam pidato tersebut mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, Pak, di di kawasan sungai dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Nah, untuk lebih memahaminya, Bapak beri tugas ya. Tugasnya yaitu kalian masing-masing membuat teks pidato persuasif. Temanya bebas saja, kalian yang tentukan. Kerjakan secara berkelompok. Nanti ketua kelas ya mengkoordinirnya ya. Baik, Pak. Nah, baik. Anak-anak, apa ada yang ingin ditanyakan mengenai pelajaran kita hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Jika Pak. tidak jika tidak ada pertanyaan,
Saya akhiri sampai di sini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Bapak. semangat terus ya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan. Iya, Ya, Pak. Pak.